Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah untuk berkat dan anugerah yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk hidup, melakukan segala sesuatu dan melangkah kemanapun kami akan melangkah. Mari Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami terlebih dahulu menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu melalui renungan singkat kami ini. Mari Tuhan lawat kami, bimbing kami agar kami senantiasa menjalani kehidupan kami di dalam terang Kristus, menunjukkan perilaku anak-anak terang. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah Engkau karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nats renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 1. Beginilah dikatakan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Atong bolokon hamuma nasa hajahatot dohot nasa akal dohot pangiburuan nang paninayon. Atong bolokon hamuma nasa hajahatot dohot nasa akal dohot nasa pangiburuan nang panihayon. Demikian firman Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika ditanyakan apakah saat ini kita sudah bisa hidup di dalam kekudusan, apakah saat ini kita sudah bisa hidup dengan menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak terang, orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menjadi di dalam Kristus. Apakah kita sudah mampu menunjukkan itu? Jika dikatakan kamu sebagai Kristen, apakah sudah bisa menunjukkan identitas layaknya Kristen yang seutuhnya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini melalui renungan kita ingin diajak supaya kita hidup di dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan adalah buah dari hidup kita yang menerima karya keselamatan dari Allah, yang menerima penebusan. Itu mengapa ketika kita menerima penebusan itu, kita menjadi satu dengan Allah melalui baptisan kudus. Kita menjadi sama, kita menjadi satu dengan Allah. Untuk itu, karena kita menjadi satu dengan Allah, kita diperingatkan, kita diminta untuk hidup menunjukkan identitas layaknya sebagai anak-anak Allah, menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus dengan cara membuang segala kejahatan dari kehidupan kita, segala tindakan kejahatan. Apakah kita sudah hidup dari tindakan tidak melakukan kejahatan? Apakah kita sudah bisa hidup tanpa harus melakukan hal-hal yang jahat atau yang buruk kepada diri kita dan juga kepada teman-teman kita? Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai kejahatan merupakan jelas kita tahu bahwa kejahatan adalah sebuah tindakan atau perilaku yang melanggar suatu aturan, norma, atau hukum yang dapat membuat seseorang terjerat di dalam hukum. Dan jika kita menggali secara alkitabiah, kejahatan merupakan salah satu bentuk dari kategori dosa. Yang kita tahu bahwa dosa adalah hukumannya pasti maut atau kematian. Jika seandainya setiap kita melakukan kejahatan, setiap kita melakukan perbuatan yang salah, Allah menghukum kita dan membuat kita menerima hukuman maut atau kematian, mungkin saja tidak akan ada lagi orang Kristen. Tetapi karena Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pengampun, mengampuni kita setiap saat, mengampuni kita, memaafkan kita dengan cara ketika kita meminta. Tetapi bukan berarti ketika Allah mengampuni kita, ketika Allah memaafkan kita, dan Allah yang Maha Pengasih, bukan berarti Allah sekongkol atau mentolerir setiap perbuatan jahat untuk kita lakukan. Tidak. Justru Allah tetap membenci itu. Justru Allah tetap meminta kita agar senantiasa menjauhi kejahatan.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa kemajuan zaman begitu melejit. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan kriminalisasi juga semakin melejit, bahkan semakin marak di sekitaran kita. Kita lihat banyak sekali saat ini berita datang mengenai tindakan pembunuhan, tindakan pemerkosaan, penipuan, perampasan, bahkan penganiayaan dan kejahatan-kejahatan lainnya yang bisa bersifat personal, bisa bersifat interpersonal, dan juga bersifat sosial masyarakat. Hati-hati, kejahatan-kejahatan ini ada di sekitar kita dan kita bisa menjadi korban, bisa juga menjadi pelaku. Itu mengapa dikatakan oleh Petrus pagi hari ini, kita diminta agar kita bisa hidup di dalam kekudusan. Tapi tidak dapat kita pungkiri, amang inang, bahwa iblis juga ada di lingkungan kita. Iblis juga datang di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita penting meminta bimbingan dari Tuhan agar kita bisa hidup di dalam kekudusan itu. Karena kita lemah, karena kita mudah terpengaruh. Kita lihat iblis ada di sekitaran kita seperti singa yang mencari mangsa, yang siap untuk menerkam kita, yang siap untuk mempengaruhi kita agar kita jatuh ke dalam tindakan dosa. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Petrus mengingatkan pagi hari ini kepada kita agar kita membuang segala kejahatan, baik kejahatan yang ada di pikiran kita, di dalam hati kita, ketika kita mencoba untuk memikirkan hal buruk, itu juga bersifat kejahatan, itu juga dosa. Itu mengapa menjadi Kristen tidak mudah. Ada 4 kejahatan yang kita lihat yang ditegaskan Petrus pagi hari. Yang pertama mengenai kemunafikan. Kadangkala kita sering hidup seperti bunglon, agar tujuannya supaya kita dicintai banyak orang. Kita mengubah kepribadian kita ke sana, ke sini, agar kita bisa memiliki posisi nyaman, agar kita bisa diterima. Ujungnya kita tidak berani untuk mengatakan salah atau benar. Ujungnya kita menutup identitas kita dan menghilangkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita tidak hidup lagi di dalam kekudusan karena ketika kita hidup menjadi bunglon, kita menjadi melakukan kejahatan. Ketika kita tidak mampu mengatakan yang benar. Juga dikatakan di dalam renungan kita pagi hari untuk menjauhi kedengkian, bahwa sifat kedengkian cenderung kerap sekali ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak senang melihat orang maju, kita tidak senang melihat kesuksesan seseorang. Bahkan kita kadang ketika kita melihat kemajuan orang lain, kita mengarang narasi, cerita-cerita buruk tentang mereka, bagaimana agar mereka dibenci orang lain. Itulah sifat kedengkian kita. Dan bahkan tak kala sering kita katakan kepada fitnah, mengorbankan orang lain, membuat cerita buruk agar orang membenci. Hati-hati ketika kita menanamkan rasa kedengkian, ketika kita memiliki apa yang boleh Tuhan berikan kepada kita, baik kekayaan, harta, dan sebagainya, jangan sampai membuat kita jatuh kepada kesombongan, karena kesombonganlah akar dari kehancuran kita. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah, menunjukkan kualitas kita hidup di dalam pembaharuan. Setiap hari harus ada pembaharuan. Setiap hari kita mencoba untuk membuang kejahatan di dalam kehidupan kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama dengan singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu, mintalah tuntunan Roh Kudus agar kita tidak hidup di dalam kejahatan dan hidup menunjukkan buah dari karya keselamatan Tuhan Allah, yaitu hidup di dalam kekudusan sebagaimana kita adalah anak-anak Kristus, pengikut Kristus yang sejati. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian
hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.